Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, kreator otomotif. Dan kali ini saya akan membuat konten tentang masih seputar masalah kelistrikan, di mana saya sekarang akan merakit kabel kelistrikan DC. Dan untuk model kali ini saya ada sebuah mesin Minerva yang belum saya pasang. Makanya saya ambil kesempatan untuk membuat konten buat teman-teman biar jika ada kesulitan dalam menangani masalah kelistrikan DC, teman-teman bisa lihat video ini. Dan satu tahap pertama, teman-teman bisa fokus ke magnet. Ini jalur kabel magnet. Oke, ini jalur kabel magnet Minerva ini 3 fase, karena ini mesin Minerva GT 170 cc. Ini ada 3 fase, dan ini 2 kabel pulser. Ini ada warna hijau sama biru, ini pulser. Dan kebetulan kiprok saya memakai kiprok 220, yang 220 tahun 2011 dia masih memakai 2 fase. Kalau yang 2012 ada yang memakai 3 fase. Ini memakai 2 fase, jadi kabel yang satu kita matikan aja, dan yang kita pakai 2 fase. Lalu dari jalur spool ini kita masuk alternator ke kiprok. Di kabel kiprok itu ada bermacam-macam warna kabel alternator, bisa juga kuning, dua-duanya kuning atau biru. Biasanya kalau biru ada strip putihnya seperti ini, teman-teman. Ini berlaku mau di motor apapun, baik di motor pulsar, di motor Jepang, atau di motor apa aja. Dan yang 2 kabel, ini ada kabel massa untuk kabel kiproknya. Ini ada kabel massa dan juga kabel 12 volt. Ini 12 volt fungsinya untuk pengisian aki. Karena pada dasarnya kelistrikan DC itu hanya memerlukan suplai dari aki. Walaupun tidak memakai spool, tapi jika ada aki pasti motor bisa menyala. Karena apa? Karena spool cuma berfungsi untuk mengisi aki. Untuk mengisi aki, input dan output. Input untuk masuk, output untuk keluar. Oke, anggap aja ini kontak. Kita sambungkan, berarti posisi sudah on. Ini sekarang saya belum memakai aki. Dan secara keseluruhan teman-teman sudah bisa merakit kelistrikan DC. Sangat mudah bukan? Simple dan mudah. Dan dari positif aki, supaya melakukan pengisian atau supaya ada arus pengisian ke aki, kita sambungkan ke 12 volt jalur kiprok. Positif aki kita sambungkan ke kabel positif 12 volt kiprok. Nah, saya ulangi lagi ya teman-teman. Penyambungan kabel positif dari aki ini memerlukan sikring nantinya jika teman-teman mau merakitnya. Lalu satukan ke 12 volt dari kiprok, karena ini fungsi untuk mengisi
aki. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu dari kabel ini masuk input kontak dan outputnya masuk ke CDI. Input masuk ke CDI dan dari bendix starter, teman-teman. Dari bendix starter ini, untuk positifnya masukkan ke output kontak. Di sini anggap output kontak yang lanjut ke CDI, karena jika tidak memakai kontak tentunya jika sudah hidup motor tidak bisa mati ya teman-teman. Ini anggap output kontak, lalu ini input kontak kita sambungkan. Anggap ini kontak, kita sambungkan. Oke. Dan ini massa dari bendix. Ini negatif dari bendix. Kita tes untuk starternya, lalu kita nyalakan. Teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.